Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada keluarga besar almarhum Usman Kudusi, alhamdulillah berkat doa dari Bapak dulu waktu masih hidup, doa dari Emak, alhamdulillah sekarang Ujai sudah berada di Mekah di depan Ka'bah. Ujai mendoakan semuanya, semua keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengundang untuk bisa datang ke Madinah kemudian ke Mekah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjumpakan kita bukan hanya di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus semangat doa ikhtiar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya diri kita yang penuh dengan dosa sehingga Allah panggil kita ke Baitullah agar dibersihkan daripada dosa-dosa kita. Untuk itu kepada keluarga terus doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan emak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah yang diimpikan, dan juga semua keluarga semoga Allah panggil dan undang untuk bisa datang ke Ka'bah Al-Mukarramah. Kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini tanggal 6 Jumat 2023 kami mengadakan perjalanan umroh ke Madinatul Munawwarah dan Mekahul Mukarramah. Mohon doanya semoga Allah SWT memberikan umroh yang mabrur. Insyaallah di depan leader kami Ustaz Taqwa Palembang. Ini jamaah kami. وليس تعالوا مناشرة الصفة. ضيوفنا الثانية بعد الثلاثية والاتحاد الكويتي والشرطة حول العالم يسر تقدم بتكريم خاص لأعضاء برنامج البرهان وبرنامج جديد وإليه نقدر ونشكر لكم ولا أبقوا. Masih ada waktu 1 jam. Apakah kita langsung ke masjid? Masih apa? Masih. Kalau kata Ibu Rian nyaman? Telepon Pak Jokowi. Bolehlah. Kita akan masuk ke tempat pembelajaran dulu. Mari kita ambil tahu di mana posisi mall-mall di Kota Jeddah. Di Kota Jeddah ini banyak sekali mall-mall itu yang dapat kita kunjungi. Ada mall Bukshan, ada mall Balad, ada mall Bawasir, ada Fortis, dan City Big atau dan lain sebagainya, ada Airport yang banyak sekali di Kota Jeddah. Jadi cuma ada 3 mall yang tidak ada lagi di Indonesia yang ada. Mallnya di Alhamdulillah kita berada di Kota Jeddah. Allah kota Nabi Muhammad SAW, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Kita lihat di sebelah kiri, ini adalah kawasan bangunan lama ya, bangunan lama. Jeddah Aliyah, Jeddah yang mempunyai cerita tersendiri, di mana hotel-hotel ataupun bangunan-bangunan lama ini mereka membuat dan konstitusi nanti dan sejarah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lafil ardi ayatul lil muqinin. Sesungguhnya di dalam bumi ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Luar biasa. Makanya pantaslah jika di pagi hari ini kita mengadakan tour sebagai program dari Taqwa Travel agar ibu dan bapak tidak hanya mengenal sejarah hanya dengan pendengaran, hanya dengan kalimat-kalimat ataupun omongan-omongan baik melalui media ataupun hal-hal lainnya. Maka saat ini kita benar-benar bisa melihat langsung lengkap dengan geografisnya yang akan kita kunjungi insyaallah. Makanya kita sempat berdoa untuk keselamatan kita supaya Allah melindungi dan memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, program kita pertama yaitu kita akan mengunjungi
silakan ke Padang Arafah. Itu tempat di mana para jemaah haji melaksanakan wukuf dan termasuk tempat bertemunya kakek dan nenek kita yang namanya Nabi Adam dan Hawa, Ibu Hawa. Namun sebelum kita berbicara tentang Jabal Nur dan Padang Arafah, mari kita lihat dulu kondisi kota Mekah Al-Mukarramah. Kita lihat di sebelah kiri. Ada apa sebelah kiri? Gunung sedang digali, sedang dibongkar, diratakan, akan bagaimana? Dibangun hotel berbintang. Itu Pak ya? Akan dibangun hotel menjulang tinggi. Dan ini juga dua-duanya menjadi tanda-tanda kiamat. Dengan adanya gunung dirusak, padahal gunung itu sebagai autad, wa ja'alnal jibala autad, sebagai pasak bumi supaya. Alhamdulillah, saya udah berada di puncak bukit yang menjadi sejarah atas syahidnya para syuhada ketika perang melawan orang kafir, yang mana disinilah para sahabat dengan banyak yang meninggal, termasuk paman Nabi SAW. Ketika perkataan Nabi SAW tidak ditaati oleh sahabat, sehingga yang terjadi korban yang begitu banyak dari kaum muslimin. Kita doakan mudah-mudahan mereka terima Allah SWT, dan kita semua bisa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita lalai daripada perintah Allah dan Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Jauji, Waladi, istriku dan anak-anak semua. Alhamdulillah Abi sekarang ada di dekat rumah dan Ka'bah. Silakan doa dengan baca Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa 'azamahu wa karamahu liman hajjahu aw itamarahu. Masya Allah, di Syekh kita, Syekh Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad ini kita berada di kebun kurma. Yang mana kalau kita makan di sini gratis. Kita akan masuk kebun kurma. Namanya Bukit Romat, Bukit Pasukan Pemanah. Dulu pernah nggak baca cerita tentang Uhud? Sebelum perang itu terjadi, Rasulullah menempatkan 5 pasukan pemanah di atas bukit ini. Lalu umat Islam posisinya berada di masjid depan kita. Orang kafir Quraisy berada di ujung sana. Ya, mulailah berperang. Sebelum perang itu terjadi, Rasulullah mengatur dengan cara menempatkan 50 tadi di atas bukit dan berpesan, tolong kalau kalian melihat kami dalam keadaan menang ataupun kalah, kalian jangan turun, kata Nabi. Kepada siapa tadi? 50 pasukan pemanah. Perang dimulai, 2 kali serangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai pada akhirnya kafir Quraisy kocar-kacir sebanyak 3.000 pasukan yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Dengan liciknya Khalid bin Walid, karena musuh Islam sepertinya akan memenangkan perang, harta yang mereka bawa itu ditinggal, Pak. Hartanya orang Quraisy Mekah ditinggal di situ. Entah itu baju perangnya, pedangnya, perhiasannya ditinggal di Medan. Akhirnya apa? Orang Islam yang dibawa itu rebut. Wah, mantap nih kan gitu kan? Yang namanya ghanimah, harta rampasan. Quraisy lari ke arah sana. Seakan-akan mereka sudah merasa kalah. Yang 50 di atas tuh lupa dengan perintah Nabi. Wah, kami ini kalau nggak turun nggak kebagian kan gitu. Akhirnya, ayo kita turun juga. Ayo kita turun. Turun, lupa dengan perintah Nabi. Nasilina. Akhirnya
50 pasukan pemanah gunung itu diganti oleh pasukan Khalid bin Walid. Umat Islam yang sedang terlena merebut harta di medan perang ditumpas dari atas, diserang pakai panah dan lain sebagainya. Apalagi dikabarkan Nabi sudah terbunuh, apalagi waktu itu Hamzah bin Abdul Muthalib sudah terbunuh, kena anak panah daripada Wahsy. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Berapa yang meninggal? 70 pasukan meninggal di medan perang, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair selaku pemegang bendera. Maka bagaimana dan apa hikmah yang dapat kita ambil? Yuk kita ikuti nanti setelah yang satu ini ya, insya Allah. Ya, kita turun dulu, kita ambil gambar, kita menziarahi Hamzah dan sahabatnya, juga pasukan syuhada lainnya, dengan catatan supaya tidak hanya di dunia kita bisa melihat atau menziarahi kuburan mereka, tapi di akhirat pun Allah mempertemukan. Habibana al-waliyil a'tas fa'aghithna sawafana al-qutbul الدعاء لكم مقبول منكم مقبول دعاء لكم مقبول ومنكم مقبول واحد يقول لا dalam posisi berdarah. Masya Allah, Masya Allah. Inilah salah satu bukti bahwasanya mereka adalah ahli surga. Kita meminta mudah-mudahan semua kita juga dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Amin. Amin. Wa la tahrimna ajrahum wa la tafsirna ma'adhum waghfir lahum wa lana wa lahum. Allahumma assalamu alayka ya Sayyidina Hamzah. Inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma adkhilul jannah bi ghairi hisab. Allahumma badr khairan min ahlihim wa waladan khairan min ahlihim. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Jannata maswahum. Allahumma tahhir kama tahadu bainal abdi dan rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kemudian lihat ibu-ibu, ini gunung ini ya. Dulu gunung ini kata Rasulullah SAW ada di surga. Jadi apa yang ada di surga? Pertama gunung Uhud, kaget ada di oleh Allah dijadikan lagi di surga. Apalagi yang bakal jadi penduduk surga? Ka'bah. Ka'bah kaget hancur, kaget ditaruh lagi di surga. Yang ada lagi apa di surga? Sungai Nil. Persiapan untuk kembali duduk ke Jakarta. Ya nak. Ya ibu dulu aja dulu. Inilah tim. Apa? Paling 35 ini. Iya. Paling 35 ini. Udah, yang berat. Berapa kilo jatuh? Mana Kak? Tunggu. Alhamdulillah. Naik dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada keluarga besar almarhum Usman Kudusi, alhamdulillah berkat doa dari Bapak dulu waktu masih hidup, doa dari Emak, alhamdulillah sekarang Ujil udah berada di Mekah di depan Ka'bah.
Ka'bah. Saya mendoakan semuanya, semua keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengundang untuk bisa datang ke Madinah sebagai Mekah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita bukan hanya di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat doa ikhtiar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya diri kita yang penuh dengan dosa sehingga Allah panggil kita ke Baitullah agar dibersihkan daripada dosa-dosa kita. Untuk itu kepada keluarga terus doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah yang diimpikan, dan juga semua keluarga semoga Allah panggil dan mengundang untuk bisa datang ke Makkah Al-Mukarramah. Kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.